Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran matematika di semester kedua ini pada materi volume bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menyimak video penjelasan materi dan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan bisa mengenal unsur-unsur bangun ruang. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama, hafalkan perkalian 6 melalui rekaman audio atau video dan kirim ke Classroom. Kedua, simaklah dan pahami penjelasan materi dalam video ini sampai tuntas. 3. Materi volume bangun ruang dapat kalian baca pada buku paket halaman 93 sampai 108. Kerjakan tugas di akhir video pada buku latihan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Hasil pekerjaan kalian silakan dikirim ke Classroom paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas hari ini, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Anak-anakku sekalian yang cerdas, pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bangun ruang. Nah, tentu kalian sudah mempelajari tentang bangun-bangun datar. Masih ingat tentang bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Contohnya seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, yang berbeda dengan bangun ruang itu disebut juga sebagai bangun tiga dimensi. Kenapa disebut tiga dimensi? Karena bangun ruang tersebut memiliki tiga ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kali ini untuk mempelajari tentang volume bangun ruang, maka yang harus kita kenal dulu adalah jenis-jenis bangun ruang. Nah, bangun ruang secara umum itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah prisma tegak segitiga, limas tegak, dan bola. Namun yang akan kita pelajari kali ini adalah prisma tegak. Prisma tegak adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi yang kongruen atau sama dan sebangun. Di antaranya terdapat rusuk dan sisi tegak. Kedua sisi yang sama itu disebut alas dan tutup. Prisma yang alas dan tutupnya berbentuk segi empat disebut sebagai prisma tegak segi empat. Adapun contoh bangun ruang prisma tegak segi empat antara lain adalah, yang pertama adalah kubus. Yang kedua adalah balok. Balok bisa kita lihat sebagai sebuah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, di mana semua sisi-sisinya memiliki ukuran-ukuran yang berbeda. Yang membedakannya dengan kubus adalah karena kubus adalah merupakan bangun prisma tegak segi empat, di mana semua sisi-sisinya sama panjang atau sama luas. Prisma tegak segi empat yang lain adalah trapesium, kemudian prisma tegak belah ketupat, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, selain bangun ruang prisma tegak segi empat tadi, terdapat juga bangun ruang prisma tegak segitiga. Seperti misalnya prisma tegak segitiga yang ada pada gambar ini.
Jika alas dan tutupnya berbentuk segitiga, segitiga apapun, seperti misalnya segitiga sama kaki, atau segitiga sama sisi, atau segitiga siku-siku, sepanjang luas alas dan luas penutupnya sama, maka itu disebut sebagai bangun ruang prisma tegak segitiga. Nah, selain bangun ruang prisma tegak segi empat dan prisma tegak segitiga, terdapat juga bangun ruang prisma tegak lingkaran, di mana alas dan penutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, bangun ini disebut prisma tegak lingkaran atau biasa disebut juga tabung. Nah, anak-anakku sekalian, itulah contoh-contoh bangun ruang prisma tegak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjutkan membahas unsur-unsur bangun ruang prisma tegak segi empat. Unsur-unsur yang akan kita tentukan adalah sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, bangun ruang yang pertama akan kita tentukan unsur-unsurnya adalah bangun ruang kubus. Nah, kita mulai dengan melihat bentuk sisi-sisinya, yaitu bentuk sisi-sisi yang membentuk kubus tersebut. Ini adalah sisi yang pertama yang berposisi sebagai alas. Kemudian ini ada sisi tegak, sisi yang kedua, kemudian sisi yang ketiga, kemudian sisi yang keempat, kemudian sisi yang kelima, dan yang penutupnya adalah merupakan sisi yang keenam. Nah, jadi kita bisa menentukan jumlah sisi untuk bangun ruang segi empat kubus ini dengan jumlah sisi 6. Nah, sekarang kita akan menentukan berapakah jumlah rusuk. Namun sebelumnya kita akan memberi nama untuk tiap-tiap sudut terlebih dahulu dengan menggunakan huruf kapital. Nah, sudut-sudutnya sudah memiliki nama A, B, C, D, E, F, G, H. Sekarang kita bisa menentukan atau menghitung jumlah rusuknya. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama panjang rusuk atau jumlah rusuk pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi, ada 12 rusuk yang membentuk bangun ruang prisma tegak segi empat kubus ini. Nah, sekarang kita akan menentukan titik sudut, yaitu titik-titik yang terdapat pada setiap sudut-sudut bangun ruang tegak segi empat ini. Coba kita hitung titik-titik sudut yang ada pada bangun kubus ini. Jadi ada titik A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi pada kubus tersebut terdapat 8 titik sudut. Nah, sekarang kita cari tahu diagonal bidang pada kubus ini atau pada bangun ruang prisma tegak segi empat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung juga diagonal bidang pada bangun ruang prisma tegak segi empat ini. Jadi diagonal bidang artinya garis yang memotong secara diagonal atau miring antara sisi-sisi bangun ruang di kubus ini. Mari kita hitung sama-sama. Perhatikan, ini garis diagonal yang pertama. 1 ya. 2. Kemudian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Dan 12.
Jadi, tiap sisi di dalam bangun ruang ini memiliki 2 diagonal bidang. Sehingga, karena di sini terdapat 6 sisi dan setiap sisi ada 2 diagonal bidang, maka 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi, ada 12 diagonal bidang. Selanjutnya kita akan hitung diagonal ruang. Jadi diagonal ruang artinya garis yang memotong atau garis diagonal yang memotong di dalam ruang. Mari kita hitung. Ini yang pertama, ya, 1. Jadi dari H ke B ada 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi diagonal ruang yang ada dalam kubus itu atau dalam ruang prisma tegak segi 4 itu ada 4. Nah, sekarang bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini artinya ada bangun datar yang ada di dalam ruang yang memotong secara diagonal. Jadi, ada bangun ruang yang memotong di dalam bangun ruang ini. Coba perhatikan, ada bangun datar yang memotong di dalam bangun ruang ini. Inilah yang disebut bidang diagonal. Nah, berapakah bidang diagonal yang ada di dalam kubus ini? Mari kita hitung. Ini yang kedua, tadi ada yang pertama, ini yang kedua. Ya, coba perhatikan. Kemudian ada yang ketiga. Perhatikan. Ini ketiga ya. Kemudian ada yang keempat. Silakan diperhatikan baik-baik. 4. Sudah 4. Jadi bidang diagonal di dalam ini sudah 4. Kemudian ada lagi 6. Jadi ada dari sini 6 ya. Jadi bidang diagonal yang ada dalam bangun ruang prisma tegak segi 4 itu ada 6. Setiap bangun ruang prisma tegak segi 4 memiliki unsur-unsur yang sama, seperti misalnya bangun ruang balok. Selain balok, ada juga bangun ruang prisma tegak segi 4, belah ketupat, dan trapesium. Nah, anak-anakku sekalian, inilah gambaran unsur-unsur bangun ruang prisma tegak segi 4. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, silakan lihat pada LKPD, karena di LKPD kalian diminta untuk membuat video presentasi tentang unsur-unsur bangun ruang. Nah, sekarang di lembar kerja, coba lihat petunjuknya. Yang pertama, kalian cari barang-barang yang ada di rumah yang berbentuk bangun ruang, kubus, dan balok. Jadi, silakan cari satu, masing-masing satu atau boleh lebih. Nah, kalian setelah dapat, silakan dijelaskan atau dipresentasikan tiap barang yang kamu dapat itu. Misalnya, kotak jam tangan berbentuk apa? Nah, berbentuk kubus atau balok. Nah, kalian presentasikan atau jelaskan hal-hal seperti ini. Jadi, silakan ditunjukkan nama barangnya, kemudian dijelaskan nama barangnya apa. Misalnya tadi kotak arloji atau kotak jam tangan, nama bentuk bangun ruangnya apa, misalnya kubus atau balok. Kemudian jelaskan bentuk sisinya bagaimana. Kemudian berapa banyak sisinya, tunjukkan mana sisinya. Banyak sudutnya berapa, tunjukkan sudutnya. Banyak rusuknya berapa, tunjukkan rusuknya. Dan sampaikan juga bagaimana cara menghitung rumus volume bangun tersebut. Nah, presentasi ini dibuat dalam bentuk video, jadi kalian buat videonya yang bagus, yang menarik. Buat juga atau cari juga bentuk barang yang bagus, yang menarik, lalu kemudian presentasikan dalam video. Nah, video tersebut setelah jadi silakan dikirim ke Classroom sebagai tugas kalian. Ingat, kumpul tugasnya sebelum pukul 15. Kalau ada kendala, silakan hubungi Pak Guru, atau jika terlambat untuk mengirim, silakan diinformasikan. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan Pak Guru untuk materi kita hari ini. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.